Mohon izin untuk share screen. Terima kasih kakak-kakak, selamat siang. Kita berjumpa kembali di pertemuan tatap maya ini. Kita bertemu ke 18 ya kak ya. Tinggal satu lagi tentunya tinggal bukti karya nantinya setelah itu nanti dibuat ya kak ya untuk bukti karyanya. Selamat siang kakak-kakak. Kok sudah terima kasih ini? Ya, selamat siang kakak. Kita kembali berjumpa di tatap maya yang ke-18 kali ya, tinggal satu kali yaitu tentunya di RTL 3 Umpan Bali Rencana Tindak Lanjut. Tentunya ini kakak-kakak sudah membuat ya kemarin dari apa analisis-analisis kakak lalu membuat umpan balik rencana tindak lanjutnya ya Kak. Seperti apa atau tindak lanjutnya umpan balik ini nanti diharapkan kakak bisa apa ya bisa menuju ke peserta didik ya Kak, agar bisa peserta didik tadi tentunya agar eh, berpusat pada peserta didik dan hingga bisa dikenang sampai akhir hayat ya Kak. Kesepakatan bersama yaitu menyalakan kamera, ini selalu ada ya Kak ini kesepakatan bersama ini. Menyalakan kamera yang pertama ini diharapkan kakak-kakak menyalakan kamera selalu on sampai nanti kita bertemu 2 JP Kak. Yang berikutnya mematikan mikrofon. Nah ini kakak-kakak bila mana nanti saat presentasi ataupun berbagi cerita atau pengalamannya saat RTL yang kemarin kakak-kakak buat itu nanti tentunya matikan mikrofon terlebih dahulu bilang lalu hadir seutuhnya diharapkan kakak-kakak hadir seutuhnya kak sampai akhir besok yang ke-19 kali menghargai waktu bersama tentunya ini nanti kita memanage waktu nih kak ya. Kita habiskan untuk apa untuk sampai 2 JP tentunya nggih. Maksimalkan fitur chat, Kakak sudah melakukan berbagai macam fitur-fitur chat yang ada, Kak. Klik raise hand sebelum bertanya. Nah, ini Kak, ini berkaitan dengan matikan mikrofon tadi ya. Saat-saat kami ataupun kakak-kakak berbagi cerita atau pengalaman, nanti langsung klik raise hand saja. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, ini berkaitan dengan sinyal ataupun mati listrik ya, Kak, ya ini adalah hal yang wajar nih Kak. Ya.
Tujuan Kakak diharapkan mampu satu memahami pentingnya memberikan umpan balik. Yang kedua, berbagi pengalaman saat pelaksanaan RTL. Yang ketiga, menganalisis dukungan, hambatan, dan tantangan serta solusi yang ditawarkan dalam melakukan rencana tindak lanjut. Nah, ini Kak, apakah di saat-saat kemarin Kakak-kakak membuat RTL ataupun apa ya, eh, praktik-praktik kemarin itu apakah ada dukungan dari pihak sekolah, kepala sekolah, lalu rekan sejawat, dan juga peserta didik? Hambatannya apakah juga ada hambatan-hambatan yang dilalui kakak-kakak, misalkan hambatannya, ini asetnya kurang, katakanlah kan seperti itu. Dan tantangan serta solusi ya, ini tantangannya bagaimana Kak, nanti kita kita apa ya, kita refleksikan Kak. Dan tentunya dari tantangan tersebut ada solusinya harus bagaimana kan kita juga mencari solusinya. Tidak bisa diklik. Kita lanjutkan. Nah, ini Kak, agenda dari sesi kita ini yaitu satu pembukaan 5 menit ke depan ya Kak, nggih. Yaitu pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. 30 menit ke depan aktivitas satu berbagi cerita pembuatan RTL, kemudian saling memberikan umpan balik secara bergantian di dalam breakout room. Nah, nanti Kakak memberikan umpan balik yang sudah Kakak-kakak buat nih Kak, secara bergantian Kak nanti Kak. Yang 10 menit ke depan mengisi RTL 3 analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut. Nah ini 1 JP, yang 1 JP berikutnya ini Kak. Bukti karya di Platform Merdeka mengajar untuk PKG PJOK. Nah ini Kak, ini kakak diminta untuk membuat bukti karya nih Kak nih. Kemarin memang sudah membuat bukti karya, tentunya ini diharapkan kakak membuat lagi ya Kak ya, yang seperti sudah kakak dapat materi semuanya itu nanti kakak bisa dibuat lagi Kak. Sebelum melanjutkan, apakah ada pertanyaan Kak dari agenda ini Kak? Kalau belum ada, kita melanjutkan ini Kak. Bagaimana praktik rencana tindak lanjut yang kakak-kakak laksanakan? Apakah mendapat dukungan? Apakah ada tantangannya? Serta solusi apa yang ditawarkan untuk mengatasi tantangan tersebut? Nah ini Kak, ini apakah praktik rencana tindak lanjut yang kakak-kakak buat kemarin itu sudah terlaksana? Apakah juga ada dukungan dan juga tantangannya ya Kak ya? Serta solusi, ya pastinya ini ada ya Kak solusi yang ingin kita buat Kak. Nah di sini kakak-kakak diminta untuk mengisi Kak, mengisi di dalam link ya Kak. Nanti linknya saya sharekan di kolom chat Kak. Ada yang bertanya Kak, sebelum kita melanjutkan ini, monggo bila mana ini bertanya Kak, linknya di mana ini kok hilang?
Mohon untuk diisi ya Kak ya di dalam link ini. Monggo Kak bisa dibuka di dalam kolom chatnya Kak. Nanti diisi sesuai pertanyaan yang ada di PPT-nya ya Kak ya. Nama dan instansi Kak jangan lupa dituliskan ya.
Nama dan intansi nggih Kak Ridwan nggih. Bisa diisi Kak Erma, Kak Ganjar, Kak Pasal. Saya ulangi lagi nggih untuk linknya di sini Kak. Monggo Kak. Silakan Kak Erma diisi Kak Ganjar, Kak Pasal, Kak Widi.
Linknya sudah saya share di kolom chat. Di kolom chat nggih Kak Erma nggih linknya. Nah, ini. Monggo Kak Dela bisa diisi di dalam link yang sudah saya sharekan Kak Dela, Kak David, monggo. Dari Kak Mariati, intansi SMK 1 Negeri 1 Pajangan. Yang pertama, bagaimana praktik rencana tindak lanjut yang Kak Mariati laksanakan. Praktek rencana tindak lanjut sepenuhnya dikerjakan oleh panitia kegiatan yang anggotanya terdiri dari siswa. Perwakilan dari masing-masing kelas tergabung dalam organisasi sekolah atau OSIS. Betul sekali Kak Mariati ini untuk peserta didik.
Dan tentunya memang SMP dan SMK, SMA itu memang ada OSIS ya. Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan kelas dari kelas 10, 11, dan kelas 2. Kegiatan tersebut sebagai pendamping, betul Kak ini Kak, ataupun mentor ya Kak ya. Yang kedua, apakah mendapat dukungan? Kegiatan tersebut sangat didukung oleh sekolah melalui kepala sekolah yang berperan sebagai pengambil keputusan akhir. Benar sekali Kak Mariati, memang kita harus izin terlebih dahulu ya. Hal ini terlibat ketika perwakilan panitia melakukan audiensi. Kepala sekolah sangat antusias dalam pemberian arahan dan masukannya. Di samping itu peserta didik terlihat antusias. Wah, ini memang peserta didik sangat-sangat minatnya sangat luar biasa nih di SMK itu. Karena sudah beranjak dewasa gitu kalau di SMK. Tentunya di apa ya, di desanya atau di wilayah rumah itu memang SMK itu sudah terjun ke pemuda ya Kak ya. Nomor tiga, apakah ada tantangannya? Dalam kegiatan ini ada beberapa tantangan yang kita hadapi, di antaranya adalah satu, pengelolaan waktu, kedua, faktor alam, ketiga, kesulitan manajemen, keempat, motivasi peserta. Faktor alam ini yang tidak bisa di apa ya Kak, tidak bisa diambil keputusan ini. Karena bisa juga saat pelaksanaan bisa berubah rencananya. Kesulitan manajemen, nah ini tentunya Kak Mariati sangat-sangat berperan sangat ekstra ya, karena peserta didik belum maksimal untuk berpikir yang lebih cemerlang ya. Motivasi peserta ini sangat bagus, luar biasa sekali. Yang keempat, serta solusi apa yang ditawarkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Nah, ini solusinya. Nah, adapun solusi terhadap masalah tersebut adalah satu, penjadwalan yang efisien dengan konsultasi dengan bagian kurikulum. Nah, ini penjadwalan yang tidak bisa pas nih seperti yang sudah terjadwal, misalkan jamnya Kak ini Kak. Bisa molor, bisa ya kebanyakan molor ini. Yang kedua, penambahan waktu jika pada saat kegiatan terjadi hujan. Nah, betul sekali Kak ini. Yang ketiga, komunikasi yang terbuka antara siswa dan guru dan segera segera menyelesaikan masalah jika terjadi permasalahan. Keempat, selalu memberikan motivasi kepada peserta didik jika motivasi peserta didik mulai menurun. Nah, ini Kak, apakah ini peserta didik sudah diajak apa ya, kolaborasi ataupun rapat di Kombel instansi Kak Mariati ya. Yang selanjutnya dari Kak Ridwan Nur Hidayat, instansi SD Negeri 1 Serandakan. Satu, bagaimana praktik pendidikan tidak lanjut yang Kak Ridwan laksanakan? Praktik pendidikan tidak lanjut dilaksanakan oleh anak-anak baik kelas 4, 5, 6 yang dibimbing oleh guru untuk melaksanakan praktik rencana tindak lanjut yang berupa siswa dapat membuat gerakan senam serta dapat memimpin teman di depan. Oke, terima kasih Kak Ridwan. Memang harus ada mentornya tadi ya Kak ya. Itu harus apa, direncanakan terlebih dahulu dan diperkenalkan di Kombel ya Kak ya, Kombel Pak Ridwan terhadap eh, teman sejawat ataupun kepala sekolah. Adakah, apakah mendapat dukungan dari kepala dan guru lain? Nah, ini sangat sangat harus ada dukungan ya Kak ya. Nah, pertama, apakah ada tantangannya? Terdapat beberapa tantangan yang ada sebagai berikut. Menyita jam pelajaran mata pelajaran pertama, pembiasaan pagi. Tidak semua guru dan karyawan tidak mau mengikuti senam ketika pagi hari. Siswa belum berani di depan teman dan guru. Siswa belum bisa membuat
gerakan senam sendiri. Nah, ini Kak yang menjadi tantangan Kak Ridwan ini sangat unik sekali, nanti bisa diceritakan Kak. Solusinya yaitu menunda atau meminta jam pembiasaan sekolah dengan koordinasi dengan kepala sekolah dan guru, memberikan pengertian pada guru dan karyawan pentingnya berolahraga serta peran kita sebagai guru, siswa memimpin di depan dengan cara didamping oleh guru PJOK, betul sekali Kak, maupun guru lainnya, siswa didamping PJOK dan guru kelas masing-masing untuk membuat bisa mengadopsi dari beberapa sumber yang sudah ada itu, semua guru dan karyawan ya juga ikut bergerak. Kalau tidak ya masa anak-anak yang bergerak sendiri. Nanti bisa diceritakan Kak Ridwan solusinya apakah selama ini hanya jadi pendamping saja. Nah, SD Negeri 1 Budekan, bagaimana praktik rencana tindak lanjut yang Kak Suhartinah laksanakan? Praktik rencana tindak lanjut yang dilaksanakan berjalan sesuai rencana. Rencana yang bagaimana? Nah, ini. Yang terlibat di dalamnya adalah kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik kelas 6 yang berjumlah 19 peserta didik. Apakah mendapat dukungan praktik rencana tindak lanjut, mendapat dukungan dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan juga peserta didik kelas 6? Apakah ada tantangannya? Tantangannya adalah dalam menyiapkan alat, ada kesulitan juga dalam pengambilan gambar dan video. Ini tentang apa ya Kak Suhartinah ya? Belum dijelaskan ini. Yang selanjutnya dari Kak Rinto, instansi di negeri Senjang Sari. Bagaimana praktik yang tidak lanjut yang Kak Rinto laksanakan? Praktik ATL yang dilaksanakan yaitu melibatkan seluruh seluruh Bapak Ibu guru karyawan dan juga peserta didik mulai dari kelas 4, 5, 6 untuk kepanitiaan sebagai kelas 4, 5, 6 dan dibantu Bapak Ibu guru. Wah, ini banyak sekali Kak Rinto. Kelebihan mungkin ya. Panitianya kelas 4, 5, 6. Mungkin perwakilan 5 anak dari kelas 4 ataupun 5 anak kelas 5. Bisa juga ini Kak Rinto. Semua kelas 6 bisa ini Kak Rinto. Jangan semuanya menjadi kepanitiaan. Nanti pesertanya hanya kelas 1, 2, 3 ini. Bisa dijelaskan nanti Kak Rinto. Apakah mendapat dukungan? RTL sangat mendapat dukungan dari semua pihak, baik dari kepala sekolah, baik itu guru, karyawan, wali murid, komite, dan juga peserta didik. Wah, ini bagus sekali komite juga menindaklanjuti ini. Wali murid juga berperan juga ini. Adakah tantangannya? Tantangan yang dihadapi mepet. Gimana? Tantangan yang dihadapi mepetnya waktu pelaksanaan. Oh, waktu ya kayak waktu pelaksanaan dengan jadwal asesmen peserta didik. Sinkron tidak ini Kak. Tantangannya waktu pelaksanaan. Solusinya itu solusi yang ditawarkan dari tantangannya adalah komunikasi yang baik antara kepala sekolah, guru, karyawan, komite, wali murid, dan peserta didik dalam penentuan jadwal kegiatan tersebut sehingga ditemukan jadwal kegiatan yang tidak tidak berbarengan dengan jadwal kegiatan lain seperti jadwal asesmen. Dari Kak Isti Nurjantara, TKA Bawono Tinggal, Kapanewon Serandakan. Bagaimana praktik rencana tindak lanjut yang Kak Isti dilaksanakan di TKA Bawono Tinggal? RTL akan dilaksanakan. Kok akan Kak Isti ya? RTL dilaksanakan mungkin ya, akannya dihapus ini. Karena kan sebenarnya ini sudah terlaksana Kak kemarin. Tinggal kita tindak lanjutnya bagaimana gitu ya. Untuk B, TKA Bawang Tinggal sebagai pelaksana dan
pemain peran dalam kegiatan menonton film edukasi, betul sekali Kak ini. Bisa juga ini Kak ini, anak-anak menyiapkan aset-aset yang ada Kak, bisa ini. Dan juga bisa membuka membuka apa ya, membuka pembelajaran saat menonton film ini juga bisa Kak. Mereka nantinya akan menjadi tim pelaksana dalam berlangsungnya kegiatan tersebut, baik dalam persiapan ataupun dalam pelaksanaan aksinya. Oh, sudah ini. Terima kasih Kak Isti. Apakah mendapat dukungan? Iya, mendapat dukungan dari kepala sekolah, transjawat, wali, dan pengurus. Ini pengurus sekolah atau pengurus wali nih Kak Isti? Apakah ada tantangannya melaksanakan kegiatan pada wali yang mana kegiatan ini harus ditindaklanjuti dengan kebiasaan di rumah. Solusinya yaitu pertama mencari waktu yang benar-benar tepat sehingga tidak berbenturan dengan agenda sekolah lainnya. Yang kedua, perlunya keberlanjutan dari kegiatan sosialisasi pada wali yang lebih mendetail. Wah, ini sangat sangat bagus sekali ya, ada wali yang sangat mendetail ini. Agar wali dapat memahami dan memberi peran pada keberlanjutan program selama anak dari Kak Irma. Wah ini Kak Irma ini. Kak Irma dari SD Mangiran. Satu, bagaimana praktik rencana tidak lanjut yang Kak Irma laksanakan, praktik tidak lanjut, berlanjut dengan lancar dan melibatkan atau dibantu Bapak Ibu guru dan siswa. Apakah mendapat dukungan? Ya, mendapat dukungan dari Bapak Ibu guru, teman sejawat. Apakah ada tantangannya? Tantangan kesulitan mengambil video dan kurangnya waktu. Wah, ini tentang tema apa Kak Irma ini? Bisa nanti di apa ya Kak ya? Berbagi gitu Kak. Solusinya yaitu minta tambahan waktu. Oke, terima kasih Kak Irma. Nah, ini sangat luar biasa dari kakak-kakaknya. Coba Kak Irma ini Kak Irma berbagi pengalamannya Kak ini Kak saat kemarin pengambilan video itu tentang tema apa dan bagaimana Kak? Monggo Kak Irma. Kak Irma. Monggo Kak Irma. Monggo Kak Aji bisa diisi linknya ya Kak Aji ya. Kak Dila juga, monggo linknya sudah saya share di kolom chat Kak. Kak Aji, Kak David, Kak Dila, Kak Fasa, Kak Widi, Kak Erma, monggo Kak Erma. Kok hilang ini Kak Erma ini sudah mengisi tapi hilang atau izin Kak Erma. Oke, dari Kak Ridwan dulu, monggo Kak Ridwan berbagi yang kok bisa ini terus apa Bapak Ibu guru hanya mendampingi saja sedangkan anak-anak malah praktik senam ya. Monggo Kak Ridwan, Kak Ridwan, monggo Kak Ridwan. Hilang ya, Kak Ridwan juga hilang. Tentunya ini Kak Mariati ya, ini Kak yang sudah seperti biasanya Kak Mariati. Monggo Kak, bisa berbagi Kak. Siap, monggo. Nggih,
Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Kak Fasilitator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi tentang apa yang kita buat atau kita laksanakan dalam kegiatan RTL tersebut. Yang pertama tentu saja seperti yang saya sudah sampaikan terlebih dahulu, bahwasanya itu dimulai dari rapat OSIS dari anggota masing-masing perwakilan kelas yang tergabung dalam OSIS, rapat kemudian melakukan sebuah keputusan usulan tentang apa yang akan dilakukan, beberapa kegiatan yang akan dilakukan. Setelah itu selesai, saya selaku pendamping dan satu teman saya juga selaku pendamping memberikan masukan bahwa semua kegiatan tersebut harus pengetahuan kepala sekolah. Oleh sebab itu, kita mendampingi anak atau mengantar anak untuk beraudiensi kepada Bapak Kepala Sekolah. Nah, dalam audiensi tersebut, Bapak Kepala Sekolah memberikan saran dan masukan kegiatan yang bisa dilaksanakan dalam dalam padatnya kegiatan yang ada di sekolah. Ada beberapa kegiatan yang di ACC, yaitu ada 2 kegiatan, yaitu tentang permainan bola voli dan 1 kegiatan usul dari anak, yaitu ML atau Mobile Legend, lomba Mobile Legend. Itu. Nah, itu setelah dikerjakan, Bapak Kepala juga ACC masalah pendanaan dan sebagainya. Kegiatan dari Bapak Kepala Sekolah memberikan wanti-wanti bahwa kegiatan ini adalah dari siswa dan untuk siswa. Jadi tolong untuk menjaga tentang persatuan dan kesatuan. Kemenangan itu hal yang nomor kesekian. Yang terpenting adalah persatuan dan kesatuan. Yang penting happy, bilangnya Pak Kepala seperti itu. Setelah itu terlaksana, anak mulai bergegas menyiapkan beberapa hal, mulai dari membuat jadwal, terus membuat aturan dan tata tertib. Dari pihak guru hanya selaku pendamping ketika ada kesulitan dari para siswa, kita memberikan masukan tentang apa yang harus dilakukan dan selalu memberi motivasi khususnya untuk panitia, karena panitia itu mungkin kalau tingkat SMA awalnya 1, 2, 3 hari semangat, tapi hampir mendekati selesai kadang motivasi itu agak sedikit berkurang, mungkin karena kecapean atau apa. Kita tetap memberi motivasi kepada anak bahwasanya kegiatan yang kamu lakukan, memberi motivasi seperti itu, kegiatan yang kamu lakukan adalah sebagai bekal nanti ketika kalian terjun di masyarakat. Jadi tidak perlu mengeluh, tidak perlu berkeluh kesah, yang penting jalani saja dengan senang hati. Karena suatu saat kamu akan menikmati hasilnya. Saya memberi motivasi hal seperti itu. Berkenaan dengan hujan, alhamdulillah di daerah Pajangan hujan mulai turun ketika di atas jam zuhur, sehingga bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Itu yang bisa kita sampaikan, Kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mariati. Sedikit Kak bertanya Kak, kalau di Yeah. SMK itu apakah juga ada kombel ataupun bagaimana ya Kak ya pendampingan untuk pembuatan pembuatan apa namanya kepanitiaan itu Kak? Kalau kombel kita secara implisit baru terbentuk awal-awal ini Bapak Kakak. Tapi ketika pembuatan kegiatan dan seperti itu, saya nggak tahu OSIS itu termasuk kombel atau bukan, karena di situ ada di dalam OSIS itu ada siswa dan beberapa pendamping tiap bagiannya atau seksinya yang terdiri Berarti dari tidak semua ini ya Kak Mariati, tidak semua guru itu mendampingi semua ikut ikut rapat itu ya Kak ya? tidak. Jadi dalam rapat penentuan kegiatan itu yang mendampingi adalah hanya beberapa guru yang terlibat atau bagian seksi sesuai dengan kegiatan yang akan kita ambil. Kalau seumpama kegiatan olahraga, ya berarti yang terlibat adalah saya selaku guru bojologa dan pendamping seksi bagian keolahragaan. Tapi kalau nanti berhubungan dengan
Ibaratnya seni dan budaya nanti yang mendampingi adalah kesiswaan dan bagian atau guru yang membawahi atau mendampingi bagian seksi seni dan budaya. Jadi sudah ada bagian-bagiannya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti melibatkan guru di luar seksi tersebut. Itu Kak Nugroho. Oke, siap. Terima kasih Kak Mariati sudah berbagi pengalamannya tentang kemarin RTL ya. Ini sudah komplit sekali dari 1 sampai 4 tadi sudah dijawab Kak Mariati. Kita beri aplaus kepada Kak Mariati. Selanjutnya dari Kak ini Kak, dari Kak Ito itu 2, 3 nih Kak. Monggo Kak Rinto. Oke, terima kasih Kak atas waktu yang diberikan untuk sedikit mempresentasikan dari RTL yang kemarin saya buat. Sebentar Kak. Yang pertama, bagaimana praktik rencana tindak lanjut yang Bapak atau Ibu laksanakan. Kemarin praktik RTL yang dilaksanakan di SD saya, yaitu melibatkan seluruh Bapak Ibu guru, karyawan, dan juga peserta didik mulai dari kelas 4, 5, dan 6. Kemudian untuk kepanitiaan sebagian kelas dari 4, 5, dan 6 dan dibantu Bapak Ibu guru. Kemudian apakah mendapat dukungan? Alhamdulillah RTL yang kami lakukan saat mendapat dukungan dari semua pihak, mulai dari kepala sekolah, Bapak Ibu guru, karyawan, wali murid, komite, dan juga peserta didik. Nah, kemudian apakah ada tantangan? Kalau tantangan mungkin ini ya Kak ya, dihadapkan pada jadwal yang mepet waktu pelaksanaan dengan jadwal asesmen peserta didik Kak. Jadi kita mulai asesmen kan hari ini tanggal 2, kemungkinan selesai itu juga seminggu kan Kak. Kita juga tanggal 10 sampai kemungkinan tanggal 13 itu kita udah penerimaan rapot kalau nggak salah itu. Kemudian tanggal berapa itu pelaksanaan tanggal 10 sampai tanggal 12 seperti itu di bulan Desember besok. Kemudian apakah ada tantangan? Oh iya, yang keempat, serta solusi apa yang ditawarkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Untuk solusi yang ditawarkan dari tantangan ini adalah kita komunikasi dari semua pihak, mulai dari kepala sekolah, guru, karyawan, komite, wali murid, kan peserta didik dalam penentuan jadwal kegiatan tersebut, sehingga di situ ditemukan jadwal kegiatan yang tepat yang tidak berbarengan dengan jadwal kegiatan lain, seperti jadwal asesmen yang berhubungan dengan kegiatan tersebut, dan bisa dibilang kita sudah selesai asesmen. Kemudian jadwal agenda lain dari Bapak Ibu juga seperti itu Kak. Karena di akhir tahun kita tentu juga tahu banyak istilahnya rapat sama laporan-laporan baik dari guru yang tentunya memegang bos, kemudian sarpras, aset, dan jadwal kegiatan kombinasi seperti itu Kak untuk akhir tahun seperti itu Kak. Terima kasih Kak Rinto. Sedikit Kak Rinto, Kak. ini mengambil tema yang apa dan bagaimana Kak Rinto ini? Untuk temanya kemarin Semnya mengambil permainan gubrak sodor Kak. Oh, itu. Oke. Jadi sudah dikenalkan di kombelnya Kak Rinto nggak ini? Oke, sudah saya kenalkan dulu. Kemarin juga udah rapat. Dengan sebelum kita rapat yang kecil sama rapat yang besar sama komite, kita udah rapat kecil dulu. Jadi kita matangkan dulu baru kita forwardkan ke komite. Jadi komite sama wali
sangat senang kemarin. Mendukung ya Kak ya. Ya, mendukung. Oke, terima kasih Kak Rinto. Apakah ini juga Kak Rinto, apa ya? eh, Mengundang wali dan komite Kak Rinto. Iya Kak, kemarin kita sempat mengundang Kak. Ada sebagian kemarin karena kita juga pas bertepatan dengan mau apa itu kemarin itu kegiatan kalau nggak salah itu outing kelas Kak kemarin, jadi bersamaan dengan itu terus kemudian saya menyampaikan apa ya istilahnya agenda ketika kita semester akhir semester apa pertama itu akhir asesmen itu pasti ada kegiatan tersebut, makanya sekalian saja saya buatkan di situ, jadi kita bareng-bareng menentukan. Tanggapannya bagaimana Kak Rinto dari pihak lain, misal itu tadi komite dan wali siswa tadi Kak? Kalau untuk komite kemarin sangat mendukung Kak, tapi kalau untuk wali kemarin kan takutnya gini, ada yang beranggapan kalau jadwal itu nanti apa ya istilahnya anak-anak kayak kurang konsen sebelum apa ya sebelum asesmen itu kurang konsen karena sudah wah besok apa jenenge kita mau kelas meeting nggak seperti itu loh Kak. Nah, tapi pelan-pelan di situ kita jelaskan bahwasanya yang terpenting itu asesmen. Kalau untuk permainan ini yang penting kita cuma nanti untuk kegiatan dan senang-senang untuk anak-anak dan juga peserta didik seperti itu. Antusiasnya bagaimana Kak dan kendala apa ya Pak kepanitiaannya peserta didik tadi Kak? Kalau untuk kepanitiaannya kita mengajak apa istilahnya kalau yang dari rapat awal itu kita mengajak dari kelas itu dua-dua Kak, jadi per kelas itu untuk jadi panitiaan dua-dua dari kelas 4, 5, dan 6 seperti itu. Nanti 2 putra, 2 putri seperti itu. Kemudian apa nanti untuk kendalanya ini juga karena kemarin kan kita hujan juga Kak. Nah, itu salah satu yang kita tawarkan yaitu misalkan seumpama pagi hujan, nah itu kita nanti menggunakan Kak ruang audio yang apa istilahnya kursi sama mejanya dikeluarkan dulu seperti itu. Oke, terima kasih Kak Rinto sudah detail sekali ya. Tinggal gaskan Kak Rinto ini bisa berapa ya Kak ya? Agenda tahunan ya Kak, bisa diagendakan. Terima kasih Kak Rinto, kita beri aplaus. Satu lagi ya Kak ya. Dari Kak Suhartina, monggo Kak Suhartina. Nanti Kak Ridwan Nusul ya. Monggo Kak Suhartina. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami Kakak. Untuk praktik rencana tindak lanjut yang saya lakukan kemarin berjalan dengan lancar. Yang kedua, kemarin itu saya merencanakan adalah SEM, yaitu belajar menjadi petugas dalam lomba bola voli Kak. Jadi anak-anak baru belajar karena memang untuk anak SD kan masih kecil, jadi saya hanya mengambil sebagian, tidak runtut dari awal sampai akhir sampai ke jenjang, enggak, hanya bagaimana cara menjadi petugas bola voli kalau dalam pertandingan, karena di masyarakat sekarang kan banyak sekali senang lomba, anak-anak juga kebetulan senang sama bola volinya itu, sehingga saya mengambil tugas-tugasnya yang akan kita ajarkan dalam permainan bola voli. Terus kemarin juga semua didukung oleh Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberi izin, dan juga teman-teman guru kelas, guru agama, guru yang lain kemarin yang ikut dalam kombel. Sebelum saya masuk dalam SEM-nya itu saya kasihkan materinya dalam kombel Kak, biar Bapak Ibu guru juga tahu apa toh itu SEM gitu. Hanya sedikit, tapi hanya sebagian itu. Secara gamjangan juga saya sampaikan bahwa SEM itu mulai dari awal, dari
mau akan melakukan itu kegiatan sampai akhir, sampai kejuaraan, tetapi saya hanya mengambil bagian kecil dari SEM-nya itu, yaitu melatih anak-anak untuk menjadi petugas dalam permainan bola voli gitu Kak. Jadi di situ saya yang saya latihkan termasuk menjadi wasit 1, wasit 2, wasit itu yang pencatat nilai, itu seperti itu yang saya sampaikan. Terus di situ kemarin juga saya fokuskan karena pas pembelajaran itu memang saya ngambilnya SEM itu kombel itu pas pembelajaran itu hanya saya minta karena waktunya, kalau kami kan kombelnya hari Jumat, sehingga saya hanya minta pagi hari karena biar anak-anak biar tahu. Jadi kemarin satu kelas 6 semuanya, tidak ada kelas 4, tidak ada kelas 5 begitu Kakak, terus semua ikut. Nah, namun karena kemarin itu anak-anak juga belum apa ya namanya, belum, baru pertama kali itu masalah SEM itu. Nah, jadi kemarin cuma mendengarkan Kak, jadi tidak ada yang tanya. Terus saya tanya, sudah jelas belum kalau menjadi petugas ini, sudah bisa belum? Sudah Bu, kan coba begitu kan. Karena memang biasanya ngeten Kak, kalau saya itu pembelajaran itu anak-anak sudah saya libatkan. Maksudnya begini, untuk wasit voli misalnya, pertama kali kan saya dulu, terus tiap itu ada kalanya saya tunjuk anak untuk siapa yang mau jadi wasit voli seperti Bu Guru itu loh, kalau kan seperti itu. Nah, jadi kebetulan kemarin anak-anak tidak ada yang bertanya macam-macam, hanya diam. Saya tanya, sudah tidak ada masalah? Oh ya, kalau sudah tidak masalah, sekarang silahkan diskusi dengan teman kamu untuk kita praktekkan apa yang kalian dapatkan hari ini, terus dibagi, anak-anak membagi petugas-petugasnya dalam permainan bola voli itu. Terus itu kemarin kan sebenarnya mau langsung, tapi pagi itu gerimis, tapi agak siang itu kok reda gerimisnya, terus kita langsung prakteknya kan Kak, seperti itu. Kendalanya itu yang tadi yang saya tulis itu kebetulan yang saya tulis hanya kendala pas kombelnya itu, mau saya kasihkan presentasinya gimana kan saya belum begitu, terus saya minta bantuan teman-teman kan begitu. Itu Kakak dari saya. Terima kasih Kak Suhartina. Nah ini Kak sedikit nih, kendala pengenalan siswa terhadap atau di kombelnya itu bagaimana Kak kendalanya, dan antusiasnya dari kepala sekolah, mungkin bisa pertanyaan-pertanyaan dari rekan sejawat, bagaimana Kak itu? Itu kebetulan kemarin Kak tidak ada yang tanya, tapi mendukung kita, tapi tidak sama diam, nggak ada yang yang tanya atau yang gimana. Terus saya tawarkan juga dengan siswa, bilangnya cuma sudah jelas Bu kan gitu, jadi saya nggak bisa. Siap Kak. Cukup Kak Suhartina? Iya Kak. Oke, terima kasih Kak Suhartina sudah berbagi. Ya. Lomba voli ya Kak, memang diharapkan untuk peserta didik bisa dapat dikenang sampai akhir hayat ya, dan juga bisa pada dasarnya bisa besok itu bisa menjadi kepanitiaan di wilayahnya peserta didik. Terakhir ya Kak Ridwan. Kak Ridwan. Atau Kak Irma mana nggih? Kak Irma nggih. Kak Irma. Hilang nggih Kak Irma nggih. Mungkin malu ini kalau bersuara. Oke, kita melanjutkan Kak. Tadi Kakak sudah apa ya Kak ya? Sebenarnya Kakak itu sudah mempraktekkan dulu itu, tapi kan karena ini toh ternyata SEM itu ya, di
Hulu Merdeka. Sebenarnya kakak-kakak sudah mempraktekkan dan sudah apa namanya ya, ya sudah mempraktekkan itu di dalam sekolahan itu. Kita melanjutkan ini Kak. Ini tadi sudah. Nah, ini. Aktivitas. Mari melakukan aktivitas berbagi cerita dan umpan balik terhadap pembuatan rencana tindak lanjut yang telah dilakukan. Nah, ini tadi kakak-kakak sudah berbagi cerita ya Kak. Tentunya umpan balik terhadap pembuatan yang tindak lanjut yang telah dilakukan juga sudah dilakukan. Namun umpan balik itu tidak harus kami terus ya Kak ya, bisa dari kakak-kakak yang lain juga bisa memberikan umpan balik ataupun refleksi Kak. Nah di dalam refleksi itu kakak-kakak ini Kak, ini nanti kakak-kakak dibuatkan bor menjadi 3 kelompok ya Kak. Tiap peserta berbagi cerita. Nah tadi kakak sudah berbagi, tentunya dari kakak-kakak yang lain itu memberikan umpan balik Kak. Apakah dan bagaimana kemarin RTL-nya seperti itu Kak. Ini mohon izin untuk membuatkan bor ya Kak ya. Monggo Kak bisa masuk bor nggih. Yang mendapatkan undangan, yang belum mendapat undangan berarti ada di main room ini Kak. Nah, ini Kak Widi aktif ini. Monggo kakak-kakak bisa berbagi dengan kakak-kakak yang lain tentunya apa namanya bisa merefleksikannya Kak, bisa bertanya ataupun ada masukan saat-saat RTL kemarin Kak. Monggo Kak. Halo, assalamualaikum semuanya. Kakak. Waalaikumsalam Kak Mariadi. Kak Rinto. Saya nganu nggih dicobi. Jangan mulai hujan lagi Kak. Nggih, keng nganu kan mulai redup. Nih, kita
cek dulu nggih. Kak Dela, halo, assalamualaikum. Kak David, Kak Isdi, Kak Ganjar Bramoro. Terus 5 order niki sinten niki? 5 order yang oh, kadosa sing aktif kula kalih jenengan iki Kak Rito. Bisa berbagi nanti ya Kak ya. Kak Isti, Eh, Kak Irma, Kak David, Kak Dina, Kak Ganjar, Kak Ridwan, Kak Sulartina. Ya Kak. Ini berbagi nama Kak Waryadi. Intinya kita bercerita aja tentang RTL kemarin yang saya sebenarnya salut untuk Bapak kakak-kakak dan kakak-kakak yang mengajar di SD itu dengan kemampuan maaf ya, kemampuan dari anak itu kan belum sejauh istilahnya, intinya bermain adalah dunia anak-anak, sedangkan dengan ketika di SD itu harus mengarahkan anak-anak untuk mengikuti apa yang menjadi pikiran jenengan. Jadi kesulitannya nopo ketika jenengan harus menggiring anak-anak tersebut untuk mengikuti alur pemikiran jenengan. Kak Rinto. Kesulitannya mungkin pemahaman awal itu Kak. Jadi kita mau apa ya istilahnya, pemaparan itu kegiatan itu kadang anak peraturannya kan belum jelas seperti itu Kak. Ya. Terus dari satu orang ke anak yang lain itu agak apa namanya, belum bisa apa ya, menyatu loh Pak peraturannya. Kadang ada yang apa istilahnya berdebat mengenai ini loh Kak. Sebelum ke peraturan yang bagus itu loh. Ada anak yang kalau misalkan nanti kakinya satu, misal tempat saya di Gubak Sodor kan, kakinya satu nanti keluar bagaimana ini Pak? Nah, seperti itu. Terus apa namanya, kalau misalkan kena rambutnya enggak badannya ataupun kena bajunya aja bagaimana ini Pak? Nah, seperti itu Pak. Mungkin Momen itu. pertanyaannya agak sedikit, kalau kita terna agak sedikit bikin kita tersenyum. Nah, iya Kak. Jadi lucu-lucu Kak kalau EDC itu. Jadi nanti kan kita persamaan persepsi, nanti aturannya bagaimana. Pokoknya kita apa ya? Kita usahakan satu peraturan itu semuanya menyetujui seperti itu Kak. Kalau saya itu pengen Kak SD yang dari TK itu mungkin lebih sulit lagi karena Iya itu Kak. Kak SD tapi kelihatannya bukan aktif ya. Terus kemungkinan besarnya dalam melaksanakan penjelasan itu apakah jenengan juga memberi contoh secara langsung, secara implisit memberi contoh secara sesilai gerakan atau apa? Iya Kak. Kalau di mana itu tingkat sekolah dasar itu pasti harus memberikan contoh Kak. Kalau tidak memberikan contoh kadang anak kurang paham Kak, seperti itu. Sama saja pada dasarnya kalau di SMK juga seperti itu kan, kemampuan mencerna kalimat dari masing-masing anak kan berbeda. Di SMK pun sama seperti itu. Ketika kita menjelaskan sesuatu hal sebagai contoh tentang bagaimana melakukan servis yang baik, teknik yang passing atas yang baik, terus menjelaskan tata tertib, itu harus sekaligus anak lebih mudah menerima ketika dibarengi dengan contoh atau contoh nyata gitu. Tapi di SMK mungkin agak sedikit berbeda dengan di SD. Kalau di SMK anak istilahnya cenderung mengikut guru
guru harus mengikuti pola pikir mereka. Guru harus mengikuti pola pikir mereka, terus guru harus paling tidak memberi pengarahan itu step by step, baru nanti sing lembah manah buatan tidak langsung itu nanti sangat berbahaya. Anak cenderung akan pripun nggih di SMK itu ketika kita memberi instruksi dengan nada-nada yang agak sedikit meninggi, itu anak cenderung untuk memberontak. Jadi agak sedikit berbeda. Kalau SD, TK belum mungkin mohon maaf nanti kalau salah dikoreksi. Anak tidak memperhatikan bukan berarti anak tidak bukan berarti anak tidak mau pelajaran tersebut, karena anak mungkin asik dengan dunia anak-anaknya. Tapi kalau SMK itu anak tidak memperhatikan guru karena mungkin anak tersebut minta diperhatikan. Itu yang kadang saya agak sedikit kesulitan. Dari 36 siswa kalau kita harus mengikuti atau memperhatikan satu persatu kan kemampuan kita juga terbatas. Iya. Itu yang agak sedikit. Kadang nanti kalau kita memperhatikan ini dikira pilih C. Nah, pola pikir anak-anak SMK seperti itu, protesnya lupa kok jenengan menggatek kayak terus, mengenai contoh kayak terus, wah pilih C. Nah itu yang agak sedikit ya kita harus ekstra hati-hati. Tapi alhamdulillah untuk kegiatan RCL di SMK kami segala sesuatu kita pasrahkan kepada siswa yang tergabung dalam organisasi OSIS. Guru tinggal ya ngamati lah, duduk-duduk ngamati, nanti ketika ada suatu permasalahan dan tidak bisa dipecahkan, kita yang mengambil solusi jalan tengahnya. Kalau di SD mungkin banyak gerak gitu. Sama mau tanya Kak, Yeah. ini kalau misalkan di SMK itu kan kelasnya kan banyak itu Kak. Yeah. Nah itu untuk pertandingan itu apakah per kelas atau nanti diambil dari siswa yang pintar-pintar dulu, kemudian nanti digabung, kemudian baru dipilih-pilih itu loh Kak, biar sama rata itu Kak. Kalau yang kita lakukan adalah per kelas Kak. Per kelas itu silakan nanti masing-masing kelas membentuk tim sendiri, membentuk sebagai contoh menunjuk manajer, terus bagian konsumsi, terus bagian huri-huri, bagian supporter maksud saya. itu kita pasrahkan kepada masing-masing kelas. Biasanya itu yang tim konsumsi sama huri-huri itu yang putri, sedangkan manajer biasanya kakak kelas, ketua kelas itu merangkup manajer sekaligus pelatih. Yang pemainnya nanti yang tahu kemampuan kan temannya sendiri dalam kelas tersebut, makanya kita serahkan untuk membentuk timnya itu per kelas dan itu dilakukan masing-masing kelas. Kalau di kelas saya itu di SMK itu ada 15 kelas. Jadi ada 15 tim nanti. Tidak menutup kemungkinan nanti kalau permainan bola voli sing putri ada yang jago bisa ikut bergabung dalam sebuah permainan atau dalam tim tersebut. Jadi tidak harus laki-laki semua. Perempuan pun boleh ketika dia mempunyai kemampuan. Jadi yo cuman pripun ya. Sama sebenarnya dengan teman-teman guru yang lain. Kita harus sabar. Nah ini Kak Suhartini. Kalau di SD toh Kak, lucunya itu gini loh Kak. Jadi ada sebagian peserta didik kelas 1, 2, 3 itu kan udah pulang duluan karena mungkin udah disebut misal jam 10. Nah, kita jam 11 mungkin karena kemarin kan kita aturannya jam 11 toh kita pulangnya itu. Nah, itu udah ada wali murid yang dijemput padahal masih
ada yang sebagian main, nah temennya ada yang sebagian pulang. Nah itu lucunya di situ, Wah, saya mau pulang ini Pak, ya belum boleh wong itu belum permainan belum selesai, nanti kalau udah waktunya udah habis baru boleh semua pulang. Nah itu Kak udah pengen pulang itu Kak, lucunya itu kalau diedit seperti itu. Manajemen nih, manajemen waktu anak-anak. Biasanya kalau anak-anak SD tidak istilahnya ada temen yang pulang, mari. Itu Kak Suhartina. Dikasih usianya menonton bareng. Betul sekali Kak Rinto, Kak Mariadi. Ya. Ini Bu mboten terjadi di SD dan TK, di SMK pun kalau ada teman yang pulang, terus agak sedikit tidak terkendali, pulang. Nah, wes itu yang. Cuman kita biasanya aja adalah memberi pemahaman kepada anak-anak saja. Sabar, mengedepankan istilah komunikasi, bukan emosi. Kalau tempatnya Kak Suhartina, SD nggih, kados nggih? SD Kak. Iya. SD. Tadi yang jenengan objek yang jenengan gunakan kelas pinten? Kelas 6 Kak. Kemarin kan kalau Kak Luki yang mengusulkan untuk ekobrik kelas 1, saya takut kalau kelas 1 belum begitu bisa menjalankan, jadi terus saya terus teman-teman juga bilang gini, kelas 6 aja Bu yang sudah bisa diajak gitu kan gitu, terus kemarin ngambil kelas 6 gitu. Nggih, kalau terus kebetulan ya. Nggih, monggo dilanjut. Terus kebetulan itu kan ketika pembelajaran saya memang selalu melibatkan anak untuk ikut dalam, misalnya kalau kasti itu anak saya minta memimpin, memberi juga kan, terus memanggil anak itu kan biasanya memang seperti itu, biar anak itu tahu kalau besok suatu saat sudah keluar dari sekolah biasanya anak-anak sekolah itu harus bisa, biasanya dipandang masyarakat bisa nggih nopo-nopo biasanya. Terus nah itu memang ketika pembelajaran itu saya juga ngasihkan itu, tapi tidak terstruktur ya, hanya pembelajaran saya kasihkan kan gitu, tidak. Kalau SEM itu kan dari awal harus kita programkan dari awal, tapi kalau dalam pembelajaran di SD saya hanya memberi pengembangan sedikit, yaitu menjadi wasit atau menjadi petugas-petugasnya itu dalam kerepnya dalam kasti, dalam voli juga, karena sekarang ini anak-anak senang sekali baru senang-senangnya voli itu Kak, jadi saya ambil itu aja. Terus kebetulan kan saya itu kalau voli juga saya kasih anak yang tidak ikut, misalnya ada yang sakit, misalnya agak sakit sedikit, kalau kamu membantu Bu Guru bisa tidak, kalau kamu tidak ikut main berarti ikut membantu Bu Guru, kata gitu. Terus itu saya kasih tugas seperti itu Kak. Jadi kebetulan kemarin terus nggak ada yang tanya karena kebanyakan sudah pada tahu, sedikit yang gitu gitu Kak. Oke, karena ngapunten bola voli sekarang sudah ibaratnya olahraga favorit. Tiga atau sini. Yang pertama sepak bola, bulu tangkis, bola voli. Itu efek dari beberapa stasiun TV yang sudah sering menanyakan bola voli. Mungkin apalagi nanti pas pitulasan. Nah, pas pitulasan itu anak-anak akan setiap kampung mesti ada pertandingan bola voli. Nah, harapannya anak-anak paham dari yang dasar dulu mungkin kalau SD. Oh, ternyata lapangan bola voli itu seperti itu. Oh, ternyata itu namanya passing bawah, passing atas. Itu yang pakai baju, yang sering peluit-peluit itu namanya wasit. Saya mungkin itu untuk kategori SD mungkin bisa lah untuk pengenalan seperti itu. Tapi kalau untuk SMK tentu saja sudah mulai agak sedikit levelnya agak sedikit dinaikkan. Wasit itu seperti apa dan sebagainya. Dulu sedikit sharing aja nih. Memang kalau
SD itu tingkat 6 nggih. Tingkat atas itu 4, 5, 6 yang cenderungannya masih bisa istilahnya sudah bisa mencerna apa yang kita sampaikan. Kalau kelas kecil agak sedikit kesulitan, kita harus sering banyak memberi contoh. Nah ini Ki, yang dari SD ini Ki, yang dari TK SD. itu Kak. Yang dari TK Kak SD. TK Kak SD. Ayo Kak SD, jenengan bercerita tentang RTL yang jenengan lakukan di instansi jenengan. Monggo Kak SD, jenengan bercerita tentang RTL yang jenengan lakukan di TK. Karena TK itu bagi saya sangat menarik. Monggo Kak SD, jenengan bercerita. Jadi baik Kak, RTL Kak saya yang saya lakukan di tempat saya adalah anak-anak itu saya ajak untuk menonton. Sebetulnya ada 3 pilihan ya. 3 pilihan itu diantaranya yang pertama adalah nonton film bareng, kemudian yang kedua itu kunjungan ke tempat budaya gitu, yang ketiga berikutnya itu masak gitu ya. Tapi teman-teman kemarin itu ketika kami coba memasak ini sudah pernah, wes tahu, akhirnya ada beberapa pilihan yang lain gitu ya. Dan anak-anak mereka memilih pada permainan pada kegiatan di mana anak-anak itu nonton film bareng. Nah, nonton film barengnya ini itu anak-anak nantinya akan bermain peran gitu Kak. Mereka akan bermain peran, ada yang jadi penjual tiket, kita buat setting kayak nonton di bioskop gitu ya. Oh, Ada yang jadi penjual tiket, ada yang jadi tamu niaga, kemudian juga ada yang yaitu membantu mencarikan kursi, kan nanti di tiketnya ada nomor-nomornya itu. Jadi sekaligus itu juga literasi numerasi gitu ya. Anak-anak itu nanti akan memiliki angka gitu. Angka sesuai tempatnya. Nanti yang dia kesulitan belum tahu dengan angka tersebut sepertinya begitu Kak. Yang dicatat pada kemudian yang biasa diputarkan pun itu nanti anak-anak akan memilih. Kira-kira anak-anak memilih yang mana? Tentang kesehatan yang kami pilihkan nanti akan tentang kesehatan karena sesuai dengan kita ya. Ada cara mencuci. Aku bisa mencuci tangan sendiri. Yang kedua, kemudian aku senang berolahraga. Yang ketiga, ada aku senang bekerja bakti. Nah, dari 3 pilihan itu tadi mana yang dipilih oleh anak? Nah, yang dipilih oleh anak itu adalah tentang aku senang berolahraga. Nah, kami putarkan film itu. Kemudian di situ ada nilai-nilai moral yang nanti juga akan diketahui oleh orang tua wali. Aku senang bangun pagi, tubuhku bugar waktu pagi, aku mandi pagi. Nah, di situ ada pesan-pesan di situ. Kemudian orang tua juga akan kemudian menanamkan kepada anak di rumah gitu ya. Oh, ayo sekarang kita bangun pagi, mandi pagi dengan bersih begitu. Jadi ada tindak lanjutnya dengan orang tua. Begitu yang saya praktekkan, Kak Mariadi. Terima kasih, saya potong ya Kak nggih. Terima kasih tentang berbagi dan sudah ini antusias mantap sekali ini ya Kak ya, dari SMK, SD sama TK ya, ini sudah komplit sekali. Tinggal Kak Ganjar ini yang belum ada suaranya ya. Mohon izin untuk meneruskan modulnya Kak. Monggo. Monggo. Ya, ini oke. Ini tadi juga sudah buat bermari berbagi ya, ini juga sudah ya Kak. Terima kasih. Nah, ini Kak, terima kasih dari modul RTL 3 ya. Kita melanjutkan ke ini Kak, persiapan pengantar bukti karya ya Kak ya. Kakak, halo.
Ye, Oh, kok belum ya? Iya Kak. Pripun? sampun Pak niku topik pembahasan. Oke, siap. Nggih, Sekedar bukti karya. sekedap. Oke, nah ini betul. Nah ini ya Kak ya, bukti karya di platform Merdeka mengajar untuk PKG PJUK. Tentunya ini dari TK juga mengerjakan, dari SMP juga, SMK juga, dan SD pun juga mengerjakan ya Kak ya. Diharap modul aja boleh, nanti kita lihat bersama-sama Kak. Topik pembahasan satu, alur aktivitas bukti karya PKG PJUK. Yang kedua, mengunggah bukti karya di PMM. Nah ini Kak, ini seperti yang kemarin ya Kak ya, tapi alurnya agak sedikit berbeda Kak. Alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJUK 2024. Perjalanan peserta program PKG PJUK ini Kak, dari minggu 1 sampai dengan 5 ini ya, pembukaan dan materi interaksi, pembelajaran asinkron dan tatap maya, minggu ke-6, hari keberangkatan, lanjut pembelajaran tatap muka dan jurnal refleksi. Yang terakhir yaitu hari kepulangan. Nah, ini seminggu kemarin ya Kak ya. Hari minggu ke-7 sampai 10 yaitu pembelajaran asinkron dan tatap maya. Minggu ke-11 unggah dokumen bukti karya. Ini Kak yang sangat-sangat riskan sekali ya Kak ya. Tentunya ini sebagai penutup Kak ini Kak. Yang terakhir minggu ke-12 penutupan. Nah ini Kak. Sebagai bagian dari program pengembangan kompetensi PKG, guru diminta untuk berbagi interaksi dengan membuat dan mengunggah bukti karya. Nah ini Kak, membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini. Serta menjadi salah satu persyaratan kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya yang gambar pertama, untuk karya video pastikan gambar dan suara dapat terlihat jelas, terdengar dengan jelas. Yang sampingnya isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Yang selanjutnya gambar amplop itu yaitu video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik. Wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Dan ini nanti kakak mengisi form ya Kak ya, mengisi surat dari LMS ini sudah ada formnya ya. Karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya kakak-kakak. Alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Kak dapat memilih kategori bukti karya berupa dokumen PDF atau video. Nah, ini Kak bisa milih Kak, bisa dokumen PDF atau video saja. Pilih kategori bukti karya untuk diunggah pada program PKG PJOK. 1. Praktik pembelajaran merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Nah, mungkin ini di lapangan ya Kak ya. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Yang kedua, praktik baik, pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktik baik dan berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada usaha didik dalam format dokumen PDF. Yang ketiga, RPP atau modul ajar. RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen yaitu PDF. Yang selanjutnya, peserta menyertakan lembar pernyataan
peserta PKG PJOK. Nah ini Kak, untuk lembar persyaratannya ya Kak ya. Nanti mengetahui kakak-kakak, kepala sekolah dan wali murid ya Kak ya. Karena ini untuk di apa namanya? Untuk diunggah di PMM ya Kak ya, di PMM-nya nanti untuk diunggah dan juga bisa nanti diunggah di YouTube ya Kak. Unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator yang itu ada home, modul, people atau orang-orang ya. Nah, seperti ini Kak. Anda dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian bukti karya pada laman beranda home kelas pembelajaran PKG PJOK. Nah, ini Kak alurnya ya Kak ya. Nanti ada di bukti karya ini Kak di menu awal. Yang selanjutnya unggah draft bukti karya di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator, yaitu yang pertama BK1 unggah draft bukti karya. Nah ini Kak. Yang kedua ini masih loket karena belum sampai di tanggalnya Kak. Yang kedua nanti kita gimet terakhir Kak ini pertemuan yang ke-19 yaitu refleksi bukti karya BK2. Yang terakhir yaitu gambar pesawat ini itu tentang umpan balik penyelenggaraan. Kakak-kakak akan masuk pada laman modul bukti karya 1, pilih modul unggah draft bukti karya untuk memulai unggah bukti karya kakak-kakak. Proses revisi dan berbagi bukti karya akan dikunci sampai draft bukti karya diperiksa oleh fasilitator. Unggah draft bukti karya di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Nah ini yang keempat tadi Kak, selanjutnya ini diunggah lagi ya Kak ya. Dan kelima, yang ketiga ini ada unduh formulir persetujuan. Nah nanti ada formulirnya tadi Kak, persetujuan kepala sekolah, persetujuan siswa, dan tangan kakak-kakak. Nantinya ini akan diunggah juga di LMS Kak. Yang sebelahnya ini sudah ada formulir ya, klik kerjakan tugas. Nah ini kan di start mengunggah draft bukti karya. Pastikan kakak-kakak membaca semua instruksi yang tertera sebelum mulai melakukan pengunggahan. Yang selanjutnya nomor 6 petunjuk pengiriman draft bukti karya. Ini pilih file upload. Yang nomor 7 yaitu upload file. Yang ke-8 choose file. Nah, nanti dalam bentuk bisa PDF, bisa video itu nanti di choose file ini ya Kak ya. Yang terakhir nanti bisa di submit Kak ini Kak. Catatan apabila ingin mengganti dokumen yang telah diunggah, silahkan klik choose file dan pilih ulang dokumen yang ingin diunggah. Nah ini kakak bisa double Kak nanti bila mana kemarin saya salah. Nah ini langsung unggah lagi aja Kak. Ini seperti yang diminta di LMS ini ya Kak ya. Selanjutnya yang ke-9, nah ini Kak. Yang 9 adalah add another file. Nah ini choose file. Terus ada formulir yang ini. Lanjut ke 11 yaitu submit tadi ya Kak ya. Nah ini seperti 9, 10, 11. Yang yaitu aspek-aspeknya ini Kak, kriterianya Kak. Nah ini seperti yang tadi di awal tadi. Nah ini di LMS ada ini kriterianya yang ingin dilakukan ya Kak ya. Vestal akan validasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan dengan rubrik validasi ya Kak. Rubriknya ini. Sebaiknya jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, peserta dapat langsung mengunggah ke PMM. Selanjutnya yaitu putusan utama dari satu layak untuk langsung diunggah ke PMM, kedua perlu revisi dan unggah ulang terlebih dahulu sebelum unggah ke PMM. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Nah, ini seperti yang kemarin ya Kak ya.
kadang saya juga minta kirim ulang kan sama Kak itu Kak. Yang selanjutnya yaitu apa ini? Bukti karya 3 berbagi bukti karya. Nah, ini di sini Kak. Nanti berbaginya ya Kak ya. Setelah kita gimet nanti bisa berbagi bukti karya Kak. Yang satu, kakak akan melihat modul berbagai bukti karya apabila ada bukti karya layak untuk langsung diunggah ke PMM. Yang kedua, dalam modul berbagi bukti karya, kakak perlu membagikan hasil karya yang telah diunggah di PMM pada forum diskusi ya. Nanti di LMS itu nanti kakak bisa berdiskusi Kak, dan kakak bisa mengomentari nih Kak. Klik apply untuk memulai membagikan bukti karya kakak-kakak. Nah, setelah ini seperti yang sudah kemarin ini ya Kak ya. Kakak bisa berkomentar juga, tidak harus kami ya Kak. Putusan teman dari validasi bukti karya layak untuk diunggah di EPMM. Nah ini Kak. Tuliskan tautan hasil bukti karya yang telah diunggah. Nah, ini bisa link ya Kak. Eh, yang sudah di-upload di YouTube. Nah, nanti linknya bisa di apa dicantumkan di LMS ini di paste Kak. Yang selanjutnya tentang penilaian otentiknya belum ada. Nah, ini nanti untuk revisinya ada di BK1 unggah draft bukti karya. Satu, kakak akan melihat modul revisi. Yang kedua, modul berbagi bukti karya akan kakak bukti karya. Yang unggah karya ini Kak di submission. Nah, ini Kak. Kemarin sepertinya kakak juga sudah mengirim di submissionnya ya Kak ya, ada apa linknya dan juga modul ajarnya. Nah ini salah satu bisa di apa namanya bisa diunggah di submissionnya Kak. Mengunggah bukti karya di PMM. Ya ini Kak, langkah-langkah mengunggah bukti karya. Yang satu kakak-kakak buka fitur di bukti karya Kak. Ya ini cara-caranya ya Kak ya di PMM-nya. Yang kedua, klik tambah karya saya. Ketiga, pilih kategorinya Kak. Bisa praktik baik, bisa pokoknya banyak sekali Kak pilihannya. Yang keempat, bentuk karya yang akan diunggah. Nah, itu tadi Kak. Bisa memilih menu-menu yang ingin kakak-kakak praktik baik atau dan sebagainya. Pastikan kakak sudah memiliki video bukti karya di akun YouTube. Nah, ini Kak. Kak Isti mohon untuk cara-cara ini nanti diupload ya Kak. Siap Kak Isti. Nggih. Nomor 6 masuk ke akun YouTube. Nah ini Kak. Ini kakak sudah kemarin ya. Yang ketujuh izin akses ke YouTube kakak-kakak. Nah, ini yang seperti dikatakan Kak Mariati apa namanya? Sinkronkan kepada nomor handphone ya Kak Mariati. Yang 8 pilih video yang akan diunggah. Ke-9 lengkapi rincian video dan klik simpan video. Yang selanjutnya yaitu bagaimana cara membagikan bukti karya kakak-kakak. Satu, pilih bukti karya pada plat Merdeka. Yang kedua, pilih karya saya dan pastikan kakak-kakak telah mengunggah karyanya ya Kak. Yang ketiga, bukti kategori karya yang kakak-kakak ingin bagikan. Pilih karya kakak-kakak yang telah berhasil diunggah. Cari tombol bagikan. Nah ini Kak, biasanya juga ada nih, bagikan langsung ngoten kalau. Akhir keenam, untuk kebutuhan PKG PJOK gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Oh ini nanti linknya di anu Kak, disalin Kak.
Yang keenam, enam besar yaitu ini Kak. Ini yang apa namanya? Lampirannya Kak. Perlu melampirkan tautan bukti karya KLS dengan mengikuti langkah ini ya Kak ya. Catatan bukti karya yang sudah diunggah, Kakak hanya mengedit deskripsi saja. Translator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah dapat divalidasi. Tanya jawab seputar bukti karya. Yang satu tidak dapat unggah video melalui akun YouTube. Nah, ini apabila Kakak mengalami kendala tidak bisa mengimport ke YouTube, Kakak dapat melakukan import video dengan tautan. Nah, ini Kak. Atau bisa pindah pindah sinyal Kak agar lancar jaya. Langkah upload video dengan tautan satu belum diimport. Nah, ini ada banyak sekali. Yang kedua, lengkapi tautan dan rincian video mungkin tidak bisa itu karena tautannya atau rinciannya belum komplit ya. Nomor tiga, lakukan langkah berikut untuk dapat menautkan video YouTube. Satu, pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube. Nah, ini utama ya Kak ya. Videonya harus diunggah di akun YouTube. Kedua, pastikan video tidak di-setel untuk pribadi. Klik bagikan atau share pada bagian bawah video. Klik salin link atau copy untuk menyalin tautan video. Yang selanjutnya, visibilitas video bukti karya. Bukti karya prinsip dasar penulisan jurnalistik. Kendala video ini di-setel untuk pribadi ya. Ini Kak, kalau pribadi ini tidak bisa di. Yang pertama, kunjungi video. Nah, ini ada linknya dari akun YouTube kakak pribadi nih. Yang kedua seperti ini. Tiga, pilih publik. Nah, ini Kak, biasanya yang lupa tuh ini. Nah, di bagian ini Kak. Ada privat, ada publik. Yang tengah itu apa ya, lupa ya. Yang selanjutnya bukti karya. Bukti karya tidak tersedia karena tadi kakak mempublik ya, memprivat ya Kak ya. Tapi kalau di publik ini tentunya bisa ditonton oleh siapapun Pak. Diwajibkan kakak nanti bisa untuk memilih yang publik Kak. Jangan sampai salah untuk yang pribadi. Langkah-langkah mengecek hak cipta ini Kak, yang hak cipta ini jangan sampai seperti saya kemarin kena hak cipta Kak. Melampirkan atau mengedit musik, terus mengedit video, menambahkan video dari video di YouTube ya Kak ya. Misal saya mau menambahkan video eh, pembelajaran dari orang lain, nah itu nanti kena hak cipta Kak. Yang selanjutnya ini pelajari materi lebih lanjut dan pertanyaan yang sering ditanyakan melalui Bitly ya, ini linknya ya Kak ya. Yang selanjutnya terima kasih ya, tentunya terima kasih ini sudah sampai akhir Kak. Sudah selesai kita pertemuan yang ke-18 ini, tentunya masih satu kita bertemu di ke-19 besok ya Kak ya. Jangan lupa Kakak membuat video lagi Kak, ataupun RPP dengan atau modul ajar dengan PDF. Tentunya jangan sampai lupa. Nanti due date-nya juga ada Kak di LMS. Seperti itu Kak, ada yang bertanya? Atau kita akhiri dulu, kita open mic. Monggo Kak Isti. Saya konfirmasi ulang, berarti tugasnya itu boleh video ataupun boleh berupa kegiatan yang merinci dari foto-foto gitu ya. Yang kemudian disebut. Kak. Betul Kak Isti. Foto-foto tapi yang terperinci Kak. Seperti itu Kak Isti. Tapi lebih enaknya ya semuanya, kedua-duanya Kak. Mohon untuk open cam kakak-kakak, kita foto bersama, kita sudah di akhir. Terima kasih, dan bila mana ada kesalahan dari kami,
Kami minta maaf Kak, mohon open kamera Kak. Kita foto bersama Kak. Mumpung ada Kak admin ini. Ya, oke. Enggak apa-apa Kak Wiji ya, malah pergi. Oke, siap. 1, 2, 3. Gaya biasa dulu. Lanjut gaya bebas kakak-kakak. Siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak. Bila mana ada kesibukan yang lain bisa untuk meninggalkan di room ini ya Kak ya, di Gmail ini. Mohon izin untuk mematikan record Kak.